Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Arif, usia 19 tahun. Aku anak bungsu dari 5 bersaudara di sebuah kampung kecil di daerah Indramayu, Jawa Barat. Sejak lulus SMA, aku belum punya pekerjaan tetap. Kadang bantu-bantu di warung tetangga, kadang ikut temanku kerja bangunan, atau sekadar ngojek pakai motor pinjaman. Hidupku biasa saja, sampai suatu hari takdir mempertemukanku dengan Bu Hajah Fatimah. Seorang janda berusia 46 tahun, kaya raya, punya toko material, punya sawah, bahkan katanya masih punya kontrakan di Jakarta. Orang-orang di kampung memanggilnya Bu Hajah karena dia sudah 2 kali naik haji dan terkenal dermawan. Tapi yang paling menonjol dari Bu Hajah bukan hartanya, tapi tubuhnya yang aduhai. Kulitnya bersih, tubuhnya semok. Parasnya terawat meski sudah usia 40-an. Banyak lelaki, bahkan yang lebih muda darinya mencoba mendekat. Tapi semuanya ditolak. Awalnya cuma bercanda. Semua berawal waktu aku disuruh ibuku bantu angkut pasir ke rumah Bu Hajah. Hari itu panas sekali. Aku kerja tanpa baju, keringat membasahi tubuh. Waktu aku lagi istirahat, Bu Hajah datang membawakan es jeruk. "Arif, kamu kuat ya? Ibu bangga lihat anak muda rajin gini," katanya sambil senyum manis. Aku cuma nyengir, tapi dari matanya aku merasa ada yang beda. Tatapannya tak seperti tatapan ibu-ibu biasa. Tatapannya ada gairah. Sejak saat itu, aku sering dipanggil bantu ke rumahnya. Kadang disuruh ngantar barang ke toko. Kadang bantu siram tanaman. Kadang cuma disuruh makan siang di rumahnya. Bu Hajah seperti punya perhatian khusus padaku. Sampai pada suatu sore, saat hujan deras mengguyur kampung, aku terjebak di rumah Bu Hajah. Listrik padam. Kami hanya berdua di dalam rumah besar itu. "Kamu enggak takut sendirian sama Bu Hajah?" katanya sambil menyender di sofa hanya mengenakan daster tipis. "Takut kenapa? Bu Hajah kan baik," jawabku polos. Tapi jantungku deg-degan. Aroma tubuhnya, dasternya yang nyaris membentuk lekuk tubuh. Saat itu, sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi. Bu Hajah mendekat, menyentuh tanganku lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau Bu Hajah ngajak kamu serius, kamu mau enggak, Rif?" Aku bingung. "Serius apanya, Bu?" "Nikah sama Bu Hajah. Ibu janji bahagiain kamu, cukupin hidup kamu asal kamu setia." Dilamar Bu Hajah. Malam pertama yang tak terlupakan. Seminggu kemudian, keluarga Bu Hajah datang ke rumahku. Orang tuaku terkejut, tapi siapa yang berani menolak lamaran dari janda kaya seperti dia? Tanpa banyak pikir panjang, aku pun dinikahkan. Pesta sederhana tapi meriah. Warga kampung gempar. Remaja 19 tahun nikahi janda semok usia 46 tahun. Semua orang heran. Banyak yang nyinyir. Tapi aku justru tak menyangka. Malam pertama kami nanti justru menjadi malam yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Karena malam itu, Bu Hajah dibuat pingsan. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Hari itu tanggal 12, malam Jumat, malam pertama aku sah menjadi suami dari Bu Hajah Fatimah. Meski secara usia terpaut 27 tahun, semua proses berjalan sah secara agama dan negara. Akulah suaminya kini, dan malam itu kamar utama yang luas dan mewah di rumah Bu Hajah menjadi tempat ujian pertamaku. Waktu menjelang pukul 9 malam, aku duduk di tepi ranjang dengan hati campur aduk, grogi, penasaran, tapi juga penuh rasa ingin tahu. Aku yang belum pernah menyentuh wanita, manapun akan menghadapi wanita dewasa yang jelas-jelas lebih berpengalaman. Bu Hajah keluar dari kamar mandi mengenakan gaun tidur satin warna merah marun. Rambutnya disanggul rapi dan aroma tubuhnya seperti bunga melati tercampur kayu manis. Auranya berbeda.
ada sesuatu yang membuatku nyaris tak bisa menatap langsung. Arif, jangan gugup, sini dekat ibu, katanya lembut. Aku mendekat, nafasku tak teratur, tubuhku gemetar. Tapi begitu ia menyentuh pipiku lalu menggenggam tanganku, aku tak bisa mundur. Pertemuan dua dunia yang tak seimbang. Bu Hajah mendekatkan wajahnya, menyentuh bibirku dengan lembut. Aku diam, tapi tubuhku merespons dengan cara yang bahkan aku sendiri tak bisa kendalikan. Ia membimbingku pelan-pelan. Sabar, hingga aku tak lagi gugup. Tangannya hangat, tubuhnya harum, dan ya Tuhan, dia lebih dari apa yang kubayangkan. Semua terasa seperti mimpi. Namun entah apa yang terjadi, entah karena aku terlalu bersemangat, atau karena tenagaku memang masih muda dan penuh dorongan liar. Saat kami benar-benar menyatu, Bu Hajah tiba-tiba menggigit bibirnya, menahan suara, lalu tubuhnya kaku dan tiba-tiba terkulai lemas. Bu, aku panik. Aku goyang-goyangkan tubuhnya. Bu Hajah tak menjawab. Nafasnya masih ada, tapi matanya terpejam. Aku panik luar biasa. Kupanggil pembantu rumah yang masih berjaga di luar. Mbak, cepat. Bu Hajah pingsan. Kami buru-buru memanggil bidan kampung yang langsung datang. Setelah diperiksa, Bu Hajah cuma kecapekan. Mungkin karena semangat malam pertamanya dan terlalu kuat ya, Mas Arif, katanya setengah bercanda membuat wajahku panas. Malam itu aku tak bisa tidur. Kupandangi wajah Bu Hajah yang sedang tidur pulas. Baru kali ini aku merasa campur aduk. Aku masih muda, penuh tenaga, tapi ternyata tak semua bisa disalurkan sembarangan. Malam itu aku duduk di sampingnya sambil memegangi tangannya. Maaf ya Bu, aku nggak tahu sekuat itu. Keesokan paginya saat ia bangun, Bu Hajah cuma senyum sambil berkata, baru kali ini ibu ngerasa kayak muda lagi, tapi kamu harus sabar Rif, tenaga kamu luar biasa, kita pelan-pelan, ya. Badai datang, mantan anak angkat. Tapi, siapa sangka setelah malam itu nama kami viral. Tetangga mulai bergosip. Video potongan pernikahan kami tersebar di TikTok dan Instagram. Bahkan ada vlog yang menampilkan remaja nikahi janda kaya dari kampung kami. Namun di balik viral itu muncul masalah baru. Mantan anak angkat Bu Hajah yang tinggal di Jakarta merasa tidak terima. Ia merasa warisan dan perhatian Bu Hajah telah berpindah ke tanganku. Dia pun datang ke kampung membawa dendam. Hari setelah malam pertama yang heboh itu, hidup kami mulai terasa stabil. Bu Hajah sudah pulih dan justru tampak lebih ceria dari sebelumnya. Ia makin sering memelukku, membanggakanku ke tetangga, bahkan memperkenalkanku ke para pemilik toko material lain di daerah. Namun, suasana itu berubah drastis saat sebuah mobil Pajero hitam berhenti di halaman rumah. Dari dalamnya turun seorang wanita muda, usia sekitar 28 tahun, cantik, berkulit putih, namun raut wajahnya tampak keras. Assalamualaikum Bu, ucapnya ketus. Bu Hajah langsung berubah wajahnya. Diana, kok tumben pulang? Diana. Nama wanita itu adalah anak angkat Bu Hajah dari pernikahan sebelumnya. Walau bukan anak kandung, sejak kecil dibesarkan layaknya darah daging. Tapi hubungan mereka renggang sejak Diana pindah ke Jakarta dan menikah dengan seorang pria kaya. Aku dengar kabar dari orang, ibu nikah sama anak kecil, umur 19, katanya sinis menatapku dari atas ke bawah. Ini suami ibu sekarang. Aku hanya berdiri kaku. Iya, ini Arif, suami sah Bu Hajah, jawab Bu Hajah dengan tenang. Meski jelas nada bicaranya berat. Diana mendekat ke arahku. Kamu nikah sama ibu demi apa? Duit warisan atau kamu benar-benar cinta? Katanya penuh sindiran. Aku mencoba menjawab tenang, meski hatiku panas. Saya nikah dengan Bu Hajah karena memang sayang dan saya terima dia apa adanya. Diana tertawa kecil. Sayang,
Kita lihat aja berapa lama bertahan. Minggu depan kamu udah mulai ngatur toko, terus warisan dibagi, rumah dijual. Bukan gitu. Bu Hajah berdiri. Diana, nada yang tak bisa disembunyikan lagi. Cukup. Diana, kamu datang ke rumah ini, silakan kalau mau silaturahmi, tapi kalau hanya mau menyindir dan menuduh, lebih baik kamu pulang lagi. Masalah warisan dan harta. Sejak itu, suasana berubah. Diana menghubungi pengacara keluarganya. Ia mulai menggugat sebagian harta Bu Hajah dengan dalih warisan dari ayah angkatnya. Ia bahkan mencoba menuduh pernikahan kami tidak sah. Meski semua surat-surat resmi lengkap, Bu Hajah mulai lelah menghadapi tekanan. Beberapa malam aku melihatnya termenung, wajahnya sendu. Arif, kamu yakin enggak menyesal nikah sama perempuan tua kayak ibu? Tanyanya pelan. Aku genggam tangannya. Bu, saya nikah bukan karena umur atau harta. Saya cuma pengen bahagiain ibu. Kalau orang lain enggak suka, itu urusan mereka. Tangisnya jatuh saat itu juga, tapi air mata itu tak lama. Karena sejak saat itu, kami sepakat teror dan perjuangan melawan. Namun, Diana tidak tinggal diam. Malam itu, rumah kami diserang orang tak dikenal. Sekitar pukul 2 dini hari, aku dan Bu Hajah terbangun karena bunyi kaca pecah dari ruang tamu. Aku bergegas keluar sambil membawa kayu panjang. Jantung berdegup kencang. Dan di luar aku lihat 2 orang bertopeng lari ke arah pagar setelah melemparkan batu ke jendela. Polisi pun datang setelah kami lapor. Namun anehnya tak ada tanda perampokan. Mereka hanya ingin mengganggu dan meneror. Aku mulai curiga. Ada yang ingin memisahkan kami dan kecurigaanku mengarah pada satu nama, Diana. Sejak kejadian pelemparan batu itu, suasana di rumah menjadi tidak tenang. Bu Hajah mulai terlihat gampang panik. Tidur sering terbangun di tengah malam. Bahkan pernah hampir pingsan lagi karena jantungnya berdetak terlalu cepat. Aku berusaha menenangkan dia, tapi aku sendiri tak bisa menahan amarah. Siapapun dalangnya, ia benar-benar menginginkan pernikahan kami runtuh. Dan yang paling masuk akal, dia Diana. Aku tahu ia punya akses ke orang-orang kuat dan uang cukup untuk menyewa siapa saja. Beberapa hari kemudian, datang surat dari pengacara. Gugatan resmi dari Diana. Isinya menuduh bahwa aku memanfaatkan kondisi psikologis Bu Hajah untuk menikahinya dan bahwa Bu Hajah sedang tidak sehat secara mental saat akad dilakukan. Ini fitnah. Teriak Bu Hajah gemetar saat membaca surat itu. Ia menangis di pelukanku malam itu. Arif, kalau kamu mau pergi, pergilah. Ibu enggak mau kamu ikut menderita karena ibu.